Pemirsa, untuk pertama kalinya, Camelia membawa Arumi, putri sematawayangnya, ke hadapan publik. Momen itu terjadi kala Camelia menghadiri sidang lanjutan Amar Zoni di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Bukan tanpa alasan, Camelia membawa putrinya ke pengadilan. Justru Amarlah yang memintanya untuk membawa Arumi. Iya, karena dari 2 minggu sebenarnya Bang Amar tuh suruh ngajak Arumi, cuma aku bilang enggak gitu, nanti jadi pro dan kontra lagi. Terus dianya juga gitu, aku mau ketemu sama Amar ya pokoknya gitu, ya udahlah, jadi dipertemukan aja ya. Meski bisa menolak permintaan Amar, tapi Camelia tak kuasa menolak keinginan Arumi yang ternyata juga ingin bertemu calon ayah sambungnya. Mau tak mau, Camelia terpaksa membawa Arumi dan menemui Amar walaupun mereka hanya bisa bertemu sesaat. Tapi itu cukup membuat putrinya bahagia, begitupun dengan Amar. Happy nggak ketemu sama Amar? Happy. Oke, kalau Di hari ini bawa apa aja kalau bisa ngajak anak doang? iya, bawa apa aja tadi buat Om Amar, Mami? Tadi. Sepatu sama baju. Oh, sepatu sama baju. Oke. Ya udah, kasihan juga kan mereka saling kangen, masa aku larang-larang gitu. Ya. Cerita dari Amar juga sih ini melampiaskan kerinduan. Sebenarnya bukan enggak sih, dia nggak pernah dari pribadi melampiaskan, tapi yang pasti emang Amar tuh sayang sama anak kecil. Sangat-sangat penyayang sama anak kecil. Buktinya ini anak kan tahulah pasti orang baik sama enggak. Pasti agak, kalau dia nggak suka pasti dia bete. Selama ini aku lihat Arumi nyaman sih sama Bang Amar. Camelia menuturkan jika Arumi memang cukup dekat dengan Amar. Saat mantan suami Irish Bella itu masih ditahan di rutan Salemba, keduanya sering melakukan video call. Kehadiran Arumi cukup mengobati rasa rindu Amar terhadap anak-anaknya. Begitupun bagi Arumi yang kehilangan sosok ayah. Tak heran meski Arumi tak boleh masuk ke ruang sidang, ia tak mau pulang dan memilih menunggu hingga sidang selesai. Ya emang kan karena waktu dia masih bisa berhubungan lewat wartel kan tiap hari mereka yang komunikasi berdua, dia sekolahnya bagaimana, kadang-kadang tuh Bang Amar yang suka nanya-nanya, kamu tadi sekolahnya gimana hari ini, bla 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 gitu. Ke dalam, awal ketemu nangis, takut karena mungkin badannya masih gede dulu kan, nangis. Yang kedua udah mulai oke lah, pendekatan dekat. Yang ketiga udah mulai akrab lah, karena tiap hari sebenarnya sebelum ketemu juga udah video call. Enggak, itu di situ doang kok, di tempat AC. Ini baru pertama kali karena dia nggak mau pulang. Biasanya dia langsung pulang kan sama driver kan. Biasanya cuma ketemu pagi, terus dia balik, aku nanti baliknya gitu. Dia balik sama driver sama suster. Tapi hari ini dia nggak mau, dia maunya nungguin sampai selesai. Ya udahlah. Sementara itu, usai menjalani sidang yang beragendakan pemeriksaan saksi, fakta, dan ahli yang mengungkap fakta maraknya peredaran narkoba di rutan Salemba, Amar berharap kesaksian para saksi tersebut bisa meringankan hukumannya dan keadilan benar-benar ditegakkan sehingga ia tak harus kembali lagi ke Nusa Kambangan. Mungkin maksud tujuannya bagaimana kalau kita kan bertanya, banyak yang bertanya gitu kan, bagaimana cara barang itu masuk, saya pun juga jujur saya nggak tahu bagaimana cara itu baru masuk. Tapi pernyataannya dari saudara saksi sekarang ini kan benar aja Pak, membuka kalau yang masuk sebenarnya kalau itu adalah petugas itu sendiri kan gitu. Jadi ya saya berharap kalau memang diproses sekalian proses petugasnya juga gitu. Saksi pendapat ahli itu sangat luar biasa gitu ya. Kita semua tahu, jadi paham, saya sendiri juga paham gitu loh. Dan juga dengan kesaksian dari yang meringankan juga, saya terima kasih juga gitu kan. Dia udah membongkar semuanya gitu loh. Bagaimana supaya saya pribadi, saya berharap tidak dibalikin lagi ke Nusa Kambangan. Karena bagaimanapun itu tidak proporsional bagi saya gitu loh. Karena saya bukan tempatnya di situ gitu loh. Dan saya bukan sebagai seorang penjahat besar gitu loh yang harus dibikin seolah-olah dihancurkan hidup saya gitu loh. Jadi saya berharap keadilan di sini bisa terbuka gitu loh kan. Dan Pak Dirjen mau melihat itu gitu loh. Memberikan kesempatan untuk saya juga untuk bisa bertemu dengan keluarga saya dan orang terdekat saya gitu loh. Karena sampai saat ini saya belum diberikan waktu untuk bertemu dengan orang terdekat saya, kecuali dari Bapak kuasa hukum saya dan adik saya. Itu pun adik saya juga tidak sering gitu loh untuk berkunjung. Dia balik, aku nanti baliknya gitu. Dia balik sama driver sama suster. Tapi hari ini dia nggak mau, dia maunya nungguin sampai selesai. Tapi ini request dari Amarnya juga nggak sih ngebangun? Dari Request. tempat ke bawah, dianya juga bawel gitu. Jadi ya udah aku pusing, ya udahlah. Berarti chemistry-nya udah dekat banget ya? Ya emang karena
dia masih bisa berhubungan lewat wartel kan tiap hari mereka yang komunikasi berdua, dia sekolahnya bagaimana, kadang-kadang tuh Bang Amar yang suka nanya-nanya, kamu tadi sekolahnya gimana hari ini, bla bla bla. Dok, artinya Amar sama Arumi ini mengenal setelah Amar ditahanan ya dok? Iya, cuma kan awalnya kenal cuma video call doang. Lama-lama waktu itu terpaksa diajak karena satu susternya pulang, gak ada yang jaga, jadi aku harus masuk kan ke dalam. Awal ketemu nangis, takut karena mungkin badannya masih gede dulu kan, nangis. Yang kedua udah mulai oke lah pendekatan dekat. Yang ketiga udah mulai akrab karena tiap hari sebenarnya sebelum ketemu juga udah video call. Ngasih Sering. ngasih pengertian ke Arumi kalau Amar itu Lagi lagi pesantren ya, lagi sekolah kan? papahnya lagi apa? Boleh ya? Om, Siapa panggilnya? Om Amarnya lagi apa? Pesantren. Ternyata lagi sekolah. Sekolah ya? Ya, kayak kamu ya sekolah juga ya. Tapi dok yang nangis tadi. Enggak sih, enggak nangis dia. Kalau kamu lihat dia amat yang anteng. Enggak nangis dia. Nangis sih maksudnya mau ketemu sama Amar dari kemarin cuma aku nggak kasih karena nggak ada. Terus sih jauh juga nanti dia pulangnya sama siapa. Nah biasanya sama driver doang kan. Cuman kemarin palingnya di bawah. Kasih kado ulang tahun Arumi terus ya udah pulang. Terus ya pas Desember kemarin kan sidang kedua kalau nggak salah. Itu Dua pas Bang Amar di sini. berarti terakhir ketemu itu pas itu. Iya. Ya, jadi pas tadi kayaknya itu di bawah bisa kan ada ruangan gitu kan tuh ya pas keluar ternyata udah nggak boleh. Amar ngasih kado apa? Oh itu sebenarnya kadonya emang udah request dari sebelumnya jadi mungkin ada adanya kayak gitu. Apa tuh? Boneka atau apa? Oh, lebih boneka ya? Iya ada boneka makanya nggak tahu lagi. Kirain ada tas labu ibu, Boneka ya. Dan katanya dinasti hari ini kan gak bisa ketemu secara intens kayak bulan-bulan lalu. Sempat kesel Bang Amar Sebenarnya kesel ya kecewa pasti lah ya kan pas ketemu ngobrol tuh dari sini bawa ngobrol juga bukan soal cinta kan udah lagi nggak mikirin itu gitu. Gimana diskusi, gimana persiapan sidang, gimana saksikan semua yang urus teknik kayak A sampai Z tuh aku gitu loh yang urusin semuanya. Jadi bagaimana aku bisa diskusi sama orang tua kalau kayak begini kita Tapi kalau di rumah suka ini nggak sih, suka kangen sama Om Amar nggak sih, video call atau nanyain? ya udah berapa bulan ini nggak video call gitu. Kan lagi ujian sekolah lagi sidang gitu. Dok, tapi udah bilang ke orang tua soal keseriusan Bang Amar dok? Itu nantinya sidang aja dulu baru cerita-ceritain. Nanti aja sidang pokoknya fokus ke sidang. Dok yang soal saksi ini gimana tadi rasanya udah lega kan? Nggak salah ya ada yang nggak bisa datang udah ketemunya aku udah kayak kesemutan kepala stres banget mikirin saksi. Tapi alhamdulillah tadi pagi Allah kasih kabar semua pada bisa datang ya alhamdulillah banget. Kemarin tuh sempat ada ya masalah problem lah ya biasa cuman Cari berita selebriti dan lifestyle yang lagi viral. Di sini tempatnya. Yuk subscribe, like, dan share. Oke Zone Vibes. All the vibes you need.